Sejauh ini gimana Bu, tanggapan dari pemerintah daerah sendiri mengenai hal ini? Secara produk mereka sangat-sangat mendukung sebenarnya. Jadi kita sudah ada beberapa penjajakan kepada beberapa kepala pemerintah daerah ya, bupati. Alhamdulillah mereka sebenarnya mendukung ya, mendukung. Nah tapi ini kan kita baru penjajakan awal sebenarnya. Terus kemudian kita mantapkan sistemnya dan sebagainya. Dan kita sekarang sudah terbuka untuk para investor. Nah sekarang sebenarnya kita kalau ada kesempatan untuk bisa diketemukan ya di daerah misalnya oleh para pimpinan daerah itu untuk dengan pengusaha-pengusaha setempat untuk bisa membangun industrinya di daerah setempat itu bagus sekali, bagus sekali. Karena ini kepentingan tidak hanya bisnis ya, tapi juga ada misi luhur juga misi ya luhur Bu. dan untuk pengembangan daerah setempat gitu ya. Karena ini juga bisa dimiliki oleh Pemda setempat, nggak ada masalah gitu bisnis ini. Oh gitu ya, jadi Pemda sebagai pemangku ya Bu ya, datang di situ dia bisa memberdayakan masyarakatnya Dan bisa memanfaatkan lahan yang memang sekarang ini sebenarnya banyak sekali lahan yang masih lahan tidur kosong nggak dipakai ya, tapi ya itu bisa dimanfaatkan untuk sumber tadi melakukan hal ini ya. Iya. Nah itu sebenarnya investasinya tuh sifatnya mahal atau bagaimana Bu? Satu pabrik dan skala modular menengah lah ya, itu memang investasinya termasuk lahan ini sudah sekitar 16 miliar. 16 miliar untuk satu settingan gitu ya. Satu settingan ya, satu yang kecil-kecil level untuk kabupaten lah ya. Dan sebenarnya kalau dikelola dengan baik itu juga akan untuk daerah itu sendiri juga sudah swasembada ya Bu, swasembada pangan sebenarnya kalau dilihat dari angkanya untuk tujuan yang besar sekali itu tidak terlalu mahal ya Mbak ya. Saya kira juga pengusaha banyak juga yang punya dana sekarang, cuma mungkin emang belum dengar aja ya. Moga-moga dengan begini banyak orang yang tertarik untuk berinvestasi di bidang beras dan dan teknologinya juga ini buatan dari Indonesia sendiri ya Bu, Putra Bangsa. Penemunya dari Indonesia, tapi mesin-mesinnya nanti di awal kita mungkin masih impor dulu. Dan kita ada rencana begitu pertama impor kita akan bikin sendiri itu mesin di Indonesia, karena kita juga punya link yang kuat dengan yang memang punya expertise di bidang permesinan ya, mesin pertanian. Jadi tapi untuk pertama kali kita yang untuk produk pertama ini kita tetap impor dari luar dulu. Sebagai masternya dulu ya? Master dulu pola, nanti kita bikin sendiri. Nah gitu. Dan gitu Bu, kalau tidak semuanya pengusaha Bu mempunyai visi dan misi seperti yang Ibu lakukan ya, Ibu Lisa. Misalnya Bu ya, semua pengusaha rata-rata adalah modal yang dikeluarkan berapa, kemudian dapatnya berapa. Tapi Ibu Lisa dalam hal ini dengan tim berpikiran, menurut saya ini inspiratif sekali. Makanya kami juga ingin mewawancarai Ibu untuk menggali sebenarnya apa sih yang Ibu cari gitu dalam melakukan bisnis yang serupa ini. Sudah bidang baru ya Bu ya. Dan kemudian katakan penjajakan itu kan seperti Ibu membuka hutan gitu ya. Betul sekali. Dan itu dengan suka duka pasti ya. Nggak boleh putus asa kan? Nggak boleh putus asa. Jadi memang kalau kita lihat goal besarnya kita kuat Mbak. Kita lihat goal besarnya. Ada suatu hal yang memang akan bermanfaat untuk masyarakat banyak, bisa jangka panjang ya kan, jadi suatu perubahan dan untuk ketahanan pangan dan sebagainya itu kan bagus sekali ya, tidak hanya untuk diri pribadi pengusahanya sendiri. Nah suatu hal yang kita lakukan banyak manfaat untuk orang banyak itu menguatkan kita sendiri di dalam proses bagaimana kita mengenalkan ini kepada masyarakat. Itu aja sih simpel sih Mbak sebenarnya. Iya, makanya tapi tidak semua orang untuk berpikiran yang seberani ini gitu ya Bu ya. Bidang usaha ya, biasanya orang usaha memang lihatnya profit ya Bu ya. Ini dilihat profitnya juga iya Mbak, karena kita juga menghargai dana para investor sudah pasti. Jadi makanya ini pendekatannya industri dan perdagangan sebenarnya, tapi dengan memberdayakan masyarakat. Itu catatannya. Jadi plus ya Bu ya, ada plus ya. Ya. Kemudian apakah tidak terpikir Bu, misalnya ini nanti teknologi ini kemudian disebar ke seluruh pelosok, kemudian apakah sebagai pengusaha apakah ini melakukan sesuatu yang
sifatnya untuk pengamanan misalnya seperti memakai hak patennya untuk teknologi itu sendiri atau bagaimana? Sikap Jadi dari untuk paten teknologi kita tidak ingin lakukan. Ini memang sudah prinsip dari penemunya sendiri, karena teknologi ini akan sangat bermanfaat untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat luas. Jadi teknologinya tidak akan dipatenkan. Yang mungkin kita patenkan adalah, harus kita punya paten adalah produknya sendiri, brandnya saja. Nanti kalau orang sudah bisa membuat hal yang sama, karena memang tidak terlalu ribet, sebenarnya tidak terlalu complicated, kita juga bisa ajarkan, kita akan bikin lagi hal yang baru. Jadi kita bersaing pada inovasi produk-produk ya tertentu ya, karena ini tidak berhenti di beras begini. Kita bisa bikin macam-macam fungsi ya, dari bahan yang sama kita bisa jadikan beras, kita bisa jadikan semacam bentuknya bubuk gitu ya, bisa bubuk untuk orang recovery di rumah sakit ya, untuk balita, untuk bikin camilan makanan sehat, kita bisa bikin restoran sehat dan sebagainya. Banyak sekali ide-ide. jadi ini bisa diaplikasikan untuk ke semua yang intinya urusan makan ya Bu ya. Makan dan Jadi sehat. makan sehat dan untuk sehat. segala usia juga ya. Ibu bilang tadi bayi juga bisa Ya. makan. Jadi ya itulah. Jadi kita tidak terpaku kepada paten teknologi. Justru kita tidak inginkan hal itu. Iya. Karena memang nanti kalau dipatenkan hanya kita saja yang bisa berbuat. Kita kan juga terbatas ya. Kemampuan untuk pengembangan ya, dan itu kita tidak inginkan. Justru kita inginkan ini bisa tercipta secepatnya dan seluas-luasnya di Indonesia. Oleh siapapun sebenarnya bisa melakukan nanti ya. Mungkin awalnya kita yang bisa melakukan ini, tetapi Pionir ya Bu ya. ya, tapi nanti kalau ada yang lain-lain yang bisa mengikuti, ya alhamdulillah gitu. Kita bisa juga bergeser ke yang lain untuk memanfaatkan hasil itu kan. Iya, jadi lebih berkembang lagi Kita terus bisa ya, ekspor Bu ya. juga kan. Iya. Ya. Dan yang Persaingan pasti, itu kan baik. yang pasti tidak akan perlu untuk melakukan impor beras besar-besaran. Itu yang Ya. penting. Dan Dan memang sehat ya Bu ya. sehat. Ini pengalaman yang beras raskin itu, saya maaf, orang yang bekerja di rumah itu kan dulu pernah makan beras raskin. Cerita sendiri nih pengalaman. Bu, saya kalau habis makan beras raskin itu ulu hati saya panas gitu. Jadi kan ya kualitas saya nggak tahu ya, karena saya juga belum pernah makannya, tapi itulah komennya, panas Bu. Nah sementara kalau ini yang regular, yang standarnya itu ya tetap menyehatkan, intinya tetap sehat. Tetap sehat. Tetap sehat. Kalau yang pengembangan premium dan sebagainya, kalau premium itu kan ada penambahan fungsi, macam-macam penambahan. Bisa ditambahin unsur-unsur lain ya. Bisa tambah serat, bisa tambah vitamin A, vitamin apapun yang kita masukkan, mineral dan sebagainya. Itu bisa kita lakukan. Nah, yang untuk standar yang benar-benarnya beras itu tetap menyehatkan. Itu intinya. Nanti bisa juga ditambah dengan agar-agar gitu ya Bu ya. Bisa banget. Seaweed gitu juga bisa dong ya Bu ya. Bisa banget. Menarik sekali ya Bu ya. Pengembangannya luas sekali Pak. Juga bisa dibikin jajanan gitu juga bisa. Jajanan ya. Seperti kue basah apa gitu juga bisa bisa. sekali. Kita juga sudah memproduksi kalau yang itu sebenarnya kita sudah coba casting ke masyarakat, di masyarakat mencari sebenarnya. Nah, sekarang memang kita ingin bikin ini jadi industri deh ya. Kalau skala-skala kecil kita sudah jalan lah ini, kita sudah jalan. Tapi jadikan ini industri sehingga produksinya lebih mass production, bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Ini yang kita cita-citakan Mbak. Jadi orang bisa mencari ke serba terdekat sudah ada. Sudah ada. Nah itu kan itu yang lebih, kadang-kadang orang misalnya menemukan di sini tuh ada tapi di sana tidak ada. Ya. Nah kalau misalnya industri ya. ketersediaan itu ada bisa semoga dalam waktu dekat ya Bu yang bisa terwujud ya Bu ya. Itu juga kaitan sama bahan baku ya, kalau bahan baku, sehingga kita juga kenapa kita kerjasama sama masyarakat sekitar, karena memang bahan baku tuh menjadi utama kan di bisnis ini kan, ketersediaan bahan baku, sehingga kalau kita didukung masyarakat sekitar, semoga ini jadi lebih langgeng ya, industri ini sendiri kan. Berarti gerakannya harus bersama ya Bu sampai ke akar rumput ya Bu ya. Betul sekali. Ada pembinaan di situ dari dan tidak rumit lagi ya Bu untuk pembuatannya dan pemanfaatannya juga ya. Ini menarik sekali nih Ibu. Kemudian kalau ini apakah terkait lagi Bu ya, mungkin dengan ini Ibu kan punya pemikiran bahwa usaha juga untuk memberdayakan semua orang ya, artinya Ibu ada nilai-nilai lebih yang Ibu miliki yang juga memikirkan orang lain.
dari mana Ibu punya pemahaman seperti ini? Apakah ini dari lingkungan keluarga, semasa pendidikan dengan orang tua? Saya kira kalau ingat orang tua, ibu saya ya merupakan figur yang memang kalau kita ingat ibu saya ya saya ingatnya adalah ibu saya itu memperhatikan orang kecil, orang sekelilingnya. Itu ibu. Kalau bapak itu orang yang jujur dan kerja keras, jujur gitu. Itu figur-figur orang tua itu. Jadi oleh katanya ini mungkin dulunya dari ibu ya. Iya, mungkin dari ini memang gabungan ya Bu ya, penanaman orang tua ini kemudian meresap Ibu juga kekeh gitu ya, atau Ya, tekun ya Bu ya. ya harus ada itu ya, apalagi suatu hal yang baru yang Iya, itu baru dia. yang tujuannya mulia ya kita harus juga cukup tekun ya, tidak mudah putus asa. Lihat goal besarnya aja, ingat Iya. goal besarnya. Betul. Dan ini semuanya juga memang binaan dari nilai-nilai yang didapat dari orang tua ya Bu ya. Iya, saya kira begitu. Dan kemudian sekarang ini Ibu aktivitasnya selain menjadi pengusaha, mungkin bisa diceritakan juga di dalam perusahaan ini Ibu, peran Ibu juga seperti apa? Di perusahaan ini saya sebagai direktur utamanya. Jadi saya kebetulan perempuan sendiri di dalam manajemen maupun pemegang saham ya, di lingkungan di dua bisnis ini, di pelatihan tadi dan di industri pangan sehat ini ya. Kami alhamdulillah saya jadi direktur utamanya, dan teman-teman dari akademisi yang tingkat pendidikannya jauh lebih tinggi ya, sudah para profesor, doktor ya, kita bisa bekerja sama dengan baik, alhamdulillah. Jadi di sini juga tentunya perempuan-perempuan Indonesia ya, bukan berpandangan sebagai gender ya, tentang dari sudut gender ya Bu ya. Jadi artinya ini suatu hal yang membanggakan dan juga memotivasi juga anak-anak perempuan Indonesia gitu. Ya, saya kira sekarang kita perlu bersyukur ya menjadi perempuan Indonesia, karena memang kesempatan untuk menjadi apa saja sebenarnya sudah terbuka ya. Khususnya mungkin ada daerah-daerah terpencil yang informasinya kurang, pembinaan ya, masukan itu kurang. Tetapi secara umum perempuan Indonesia sudah bisa maju setara dengan laki-laki, kesempatannya sama, bahkan kadang-kadang kesempatannya lebih besar kalau saya lihat. Itu kalau lowongan kerja itu kan kebanyakan sekarang perempuan gitu kan. Wah, kalau laki-laki nanti ada emansipasi laki-laki nanti ya. Lama-lama seperti itu ya. Janganlah, kita sama-sama aja ya. Sama-sama. Sama-sama Saling mendukung. mendukung. Karena porsinya memang ada lah. Semua punya kelebihan masing-masing dikasih sama Maha Pencipta. Maha Pencipta. Jadi semuanya bersinergi kemudian menjadikan sesuatu yang baik gitu. Yang baik. Ya. Kemudian kalau di rumah sendiri bagaimana Ibu? Tentunya keberhasilan Ibu juga pasti tidak lepas dari dukungan pendamping, dalam hal ini suami, kemudian anak-anak gitu. Mungkin itu sekali Mbak. Jadi kalau namanya perempuan kalau sudah berumah tangga, pastilah segala sesuatunya itu kan dikomunikasikan. Ada konsultasi juga ya. Jadi perempuan bisa sukses kalau dapat izin, dapat dukungan dari suami. Suami yang mendukung pasti perempuannya sukses. Suaminya menghambat, perempuannya pasti terhambat juga untuk bisa mengeksplor diri kemampuannya masing-masing. Dan itu rugi kembali ke keluarga itu sendiri sebenarnya. Jadi sangat-sangat besar peranan dari pendamping terutama ya. Dan kemudian juga anak-anak. Nah, kalau anak-anaknya nggak bisa menerima, kalau orang tuanya bisa mengaktualisasikan dirinya, punya potensi yang bisa dieksplor, itu juga menghambat, karena kan kita juga harus mendidik anak-anak itu nomor satu ya. Jadi kita juga bagaimana anak-anak bisa menerima kita dengan aktivitasnya dan tidak merasa ditinggal, itu kan itu suatu hal yang kita harus jaga. Jadi memang keluarga tetap nomor satu. Kita bisa begini kalau keluarga dalam kondisi aman, gitu intinya itu. Kalau keluarga tidak aman, saya kira kita harus mendahulukan keluarga dulu, baru karena kita perempuan ya, ada kodrat lah di situ untuk mendidik anak. Tapi kalau dari melihat Ibu kayak sejauh ini kayaknya keluarga sangat mendukung ya. Alhamdulillah. Kemudian kalau komen sendiri apa Bu yang bikin penasaran nih, apa komen mereka Bu? Dan
Dan seperti apakah dukungan yang diberikan? Karena kan waktu Ibu pasti akan banyak tersita untuk pekerjaan ya Bu ya? Alhamdulillah karena saya sifatnya wira swasta, saya bisa ngatur waktu. Jadi kalau kita kerja untuk orang mungkin ya kita atur waktunya dari itu fix. Kalau sekarang saya bisa ngatur waktu kapan saya harus mengerjakan pekerjaan, kemudian kapan juga saya ingin membantu anak-anak gitu kan, menemani apa-apa yang mereka akan lakukan bersama-sama gitu. Jadi itu manajemen lah. Iya. Alhamdulillah sih nggak sulit, kalau sekarang jadi enak gitu. Apakah ilmu yang center of system itu juga bisa diterapkan? Semoga ya, semoga sudah semua akhirnya kalau goalnya tahu kan, kita sama-sama tahu, kita punya goal yang ini loh gitu kan. Kalau kita dapat akan begini, kita akan menjadi begini. Nah itu kita komunikasikan ya di dalam keluarga. Itu insya Allah suami anak bisa terima. Memang tuh komunikasi jadi penting. Komunikasi itu ya yang utamanya. Seperti tadi juga sistem transportasi atau apapun dalam segala sektor itu komunikasi perlu itu ada komunikasi di antara elemen. Itu bisa. Keluarga yaitu tadi suami, anak, bahkan pembantu. Karena kita membutuhkan mereka pada saat kita nggak ada. Karena itu elemen-elemen itu saling kaitan dan menentukan ya Bu ya. Betul. Iya. Kemudian Bu sebelum ini kita mungkin ini bisa memberikan pesan gitu kepada masyarakat, utamanya yang barangkali ini kan banyak Bu yang bidang-bidang baru gitu ya, yang greenfield yang Ibu bilang tadi, yang mungkin bisa digali gitu di masyarakat. Mungkin pesan-pesan itu? Ya, saya memang memberikan perhatian terhadap hal tersebut ya. Artinya saya tuh yakin sekali dan memang banyak sekali hasil penelitian di universitas, hasil penelitian dia itu tidak sampai ke masyarakat hasilnya manfaatnya, berhenti dalam menjadi buku hasil penelitian saja, atau kalau diusahakan menjadi skala terbatas dan skala kecil, hanya diusahakan oleh para peneliti itu sendiri. Nah itu sangat disayangkan. Marilah kita memanfaatkan hasil penelitian, pikiran-pikiran orang pintar kita untuk bisa dijadikan suatu hal yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat banyak. Kalau kami di sini salah satunya adalah beras non padi, banyak sekali hasil penelitian lainnya yang juga bisa bermanfaat untuk masyarakat. Di luar negeri bisa maju itu karena mereka menghargai riset, mereka membiayai riset mahal dan mereka menghargai hasilnya untuk dijadikan produksi massal ya, bisa dikonsumsi secara nyata, tidak hanya berupa hasil penelitian saja. Sayangkan udah mahal-mahal berhenti tidak memanfaatkan. Itu pesan, kalau bisa pesannya itu. Itu ya. Kemudian kalau yang itu Bu, kalau itu supaya klik gitu Bu antara hasil penelitian bukan hanya mengisi rak-rak untuk di kampus-kampus, tetapi juga untuk menjadi real gitu ya Bu ya. Dan di sini menurut Ibu mungkin bisa ditambahkan sebagai juga masukan gitu ya untuk dunia usaha barangkali itu Bu ya. Ya, Apa jadi, Bu untuk bisa berhasil gitu, bisa menjadi sebenarnya ini kalau kita memanfaatkan hasil penelitian itu sebenarnya kita sudah sudah one step ahead ya dari sisi pengusaha. Apabila ingin melakukan sesuatu, ini kan sudah diteliti, sudah ada proses, sudah ada dana dan sebagainya. Jadi kalau dia memanfaatkan itu berarti kan dia lebih unggul dibandingkan dia melakukan sendiri gitu. Melakukan sendiri itu satu, kedua atau hanya mereplikasi yang barang-barang yang sudah ada, replikasi barang sudah ada. Dia akan bisa menjadi leader kan untuk suatu hal yang baru ya. Memang segala satunya perlu dilihat kelayakannya sudah pasti itu. Jadi memang harus ada orientasi bisnisnya juga. Apakah hasil penilaian itu bisa menjadikan usaha yang layak? Jadi saya menghimbau para pengusaha untuk mendekati universitas, melihat hasil-hasil penelitian mereka yang bisa memang menjadi produk-produk unggulan baru, sehingga Indonesia juga akhirnya punya produk-produk unggulan baru dan akhirnya di dunia ya kita dikenal dengan kayak beras non padi ini kan itu juga baru, iya, kan? Contohnya seperti itu dan nanti kita akan bangga lah kita duluan punya ya bukan ini ya. Iya betul sekali Bu. Jadi memang dari universitas itu akan lahir sebenarnya mutiara-mutiara itu banyak sekali ya Bu ya. Jadi tinggal poles kemudian sebenarnya bisa dimanfaatkan gitu. Itulah linknya itu ya, linknya itu ya. antara dunia swasta ya, usaha dengan
so harusnya lebih dekat lagi. Lebih dekat lagi. Lebih dekat lagi. Ya, Ibu terima kasih banyak atas waktunya, kemudian Sama-sama. sukses selalu dan cita-citanya untuk BNP ini bisa dimanfaatkan dapat memberi makan orang banyak gitu ya, bisa Terwujud. tercapai ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Ya, Mbak. selamat malam Bu. Malam.